Di hari kedua ini sebenarnya Mami Bulu tuh pengen bikin video tentang cara gitu merangsang pup dan pipis si anak bulu. Tapi di sini tuh ternyata nggak kerekam. Padahal Mami Bulu pikir sudah kerekam. Ya sudahlah ya, ini tinggal sisa anak yang terakhir aja yang bisa kerekam di video ini. Mungkin di lain waktu Mami Bulu akan bikin video tersendiri buat cara merangsang si baby bulu untuk pipis dan pup ya. Enggak. Kenceng banget perutmu kamu tuh. Juga. Di sini Mami Bulu elap-elap si baby bulunya dengan menggunakan tisu yang sudah dibasahin dengan air hangat. Setelah itu, Mami Bulu di sini juga dikeringin sama tisu kering. Di hari kedua ini baby bulunya itu sudah tampak lebih kering ya bulunya. Tapi walaupun begitu mereka itu sudah mulai kendut-kendut banget perutnya, sudah mulai keisi gitu air susu di perutnya. Dan ini hari ketiganya. Hari ketiga ini anaknya si Molly. Hari ketiga setelah melahirkan. Ini Mami Bulu mau rangsang si anaknya si Molly biar pup sama biar pipis. Tapi sebelum itu Mami Bulu singkirin dulu ya ini tuh tatakan yang sudah kotornya. Lalu ini Mami Bulu siapin tisu yang kering yang sudah dibasahin dengan air hangat. Karena kalau nggak di rangsang pup sama pipis dia tuh bisa mampet gitu loh. Mami Bulu pakai air hangat. Pakai air hangat kuku. Bentar ya, Mol. Biar dia tumpuk. Dia nggak
nggak pup, mungkin udah dibersihin sama maknya kali ya, mungkin sudah dibersihin sama mamanya, mau dilap-lap aja deh biar bersih. Ini tuh rutinitas hari-hari Momi nih, ngebersihin anaknya si Molly nih. Soalnya kalau nggak dibersihin tuh takutnya tuh ada apa namanya, ada yang belum bisa pup. Tuh, lihatnya nggak pup dia, langsung pup tuh, langsung pup tuh, langsung ngepup dia. Ini cara ngerangsang bayi kucing yang masih kecil ya, belum ada seminggu, biar dia tuh pup. Karena kebanyakan, banyak banget yang bayi kucing itu rawan banget mati. Padahal gemuk, padahal nyusunya kemarin masih mau nyusu, tapi kok tiba-tiba mati kak gitu. Ini ya kayak gini nih, karena kita lupa kalau mereka itu juga butuh pup. Apalagi kayak indukan kayak si Molly tuh nggak hidup, ngurusin anak tuh nggak hidup. Si Molly tuh nggak hidup banget. Terus dikeringin sama tisu kering nih, biar kering. Tuh pupnya. Kalau punya kucing gini nih, apalagi kucingnya habis ngelahirin, tuh kayak gini nih, kan dia udah pup tuh, tapi masih lengket, bisa menyebabkan jalan pupnya tuh rapet. Tuh, apa-apa kita kotor-kotoran sedikit, jangan kita mau melihara kucingnya lagi cakepnya aja, tapi kita juga harus mau ngurusin bayi-bayinya juga. Si bayi-bayi lucu ini ya, bayi-bayi lucu yang lagi belajar pup sama lagi belajar pipis. Ya apa nak, diam nak, belum dilap-lap badannya belum. Pakai air hangat ini tuh ya, Momi Blue tuh pakainya air hangat, sekalian dilap-lap badannya biar bersih. Soalnya badannya pada kuning-kuning juga kena pupnya dia. Maknya jilatinnya nggak hidup, jadinya begini nih. Kasihin kamarnya nih. Lanjut lagi, kita satu lagi masih ada sih yang belum dibersihin nih. Coba kita lihat, kayaknya dia udah pup deh. Apa belum nih? Kayaknya dia udah pup, soalnya perutnya belum, masih pup tuh. Kirain belum pup. Tuh, pupnya begini, masih nyusu, jadi pupnya kuning. Tuh. Ntar kalau udah makan di usia 1 bulan mah pupnya cakep, berbentuk. Apa-apa, nggak apa-apa. Nih masih mau pup nggak nih? Udah ya, kalau udah nggak mau pup udah ya. Keringin dulu, ekornya keringin. Dah. Lanjut ke anak bulu berikutnya.
sudah mampir bergabung, terima kasih sekali ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Yang ini udah belum ya, lupa ngomong itu. Oh, dia nggak mau pup. Udah selesai pup kali dia mah nih. Sudah selesai, tinggal mereka nyusu lagi ke induknya. Ntar kita lakuin kayak gitu lagi pas malam tuh, kita begitu lagi. Tapi untuk merangsang biar dia pipis mah 2 atau 3 jam sekali kita tap-tap kelaminnya gitu, biar dia itu merangsang biar pipis. Sebenarnya sih bisa sendiri, hanya saja ditakutkan takutnya itu ada yang dia itu belum bisa pipis sendiri gitu loh, pipis ngasal gitu. Kadang tuh begitu yang sering banyak, tahu-tahu anak kucing masih kecil mati padahal gemuk gitu ya kan, tahu-tahu mati tadi siang masih hidup gitu ya kan, tahu-tahu sore mati tuh biasanya begitu tuh. Dia kembung perutnya karena dia nggak bisa ngeluarin kotoran di dalam perutnya. Kalau Mumi Bulu sih kalau misalkan mau ngecek tuh dipegang dulu gitu perutnya. Kalau misalkan perutnya kenceng banget, itu tuh Mumi Bulu selalu di tap gitu kelaminnya biar dia tuh pipis gitu, pakai tisu yang kering gitu. Kalau untuk merangsang biar dia pipis sih Mumi Bulu pakainya tisu kering. Cuman kalau misalkan untuk merangsang dia pup, Mumi Bulu biasanya pakai tisu kering yang dibasahin sama air hangat. Gitu aja sih tip hari ini. Ini tuh anabulnya, anaknya si Molly itu sudah usia 3 hari setelah dia melahirkan. Masya Allah sekali. Umurnya baru 3 hari kakak, 3 hari pas hari ini, 3 hari setelah si ibunya melahirkan. Lahiran itu tanggal 10 pagi. Ini tuh udah 3 hari, alhamdulillah banget. Jenis apa? Jenisnya Persia Flatnus, Kasani, Anggit Sari, Persia Flatnus. Tuh, lagi pada berebut susu dia. Pada rebutan ya ampun. Maknya nih badannya kagak mau renggang, jadi anaknya susah nyusunya. Tuh. Mami Bulu nge-live-nya nge-live-nya cuma sejam doang ya hari ini, siang ini. Soalnya hari ini jadwalnya buat nge-grooming, mandiin si anak-anak bulu yang usia 2 bulan. Bapaknya Flatnus juga kakak, iya bapaknya Flatnus juga kakak. Soalnya Mami Bulu mah punyanya jenisnya Persia Flatnus doang semuanya tuh.
Red nose, nggak ada kucing kampung, nggak ada kucing medium, nggak ada. Punyanya flat nose doang. Duh, ngomong belibet banget ya. Hari ini tuh jadwalnya mandiin si anak-anak bulu. Nanti agak siangan setelah nge-live anak-anaknya si Molly, baru Mommy mandiin si anak-anak bulu yang lainnya. Ya Allah, belum dapat aja kamu. Kasihan sekali sih kamu, mana sih ya? Molly, tolong kasih ininya, kasih. Mana sih itunya, Mol? Aduh, kehalangan kaki lagi. Molly, mana itunya? Nih, ada di bawah nih. Tuh. Ini tuh. Jangan berebutan, ini ada. Ya ampun. Tuh. Kalau nyusu tuh rebutan. Udah dapet belum sini? Ini tuh. Udah dapet kan? Kalau yang nggak dapet tuh harus dibantuin. Kasihan soalnya. Nanti kalau misalkan yang nggak dibantuin terus dibiarin aja, pasti dia tuh yang ada nanti tidur gitu. Jadi tuh nanti badannya tuh kalah gemuknya. Kayak kemarin tuh pas hari kedua tuh sempet kan Mommy bulu biarin saja gitu, biar dia belajar sendiri nyusunya gitu. Terus tahu-tahu dicek badannya itu yang paling kurus tuh si hitam nih, paling kurus badannya. Ternyata dia tuh pas nyusu cuman tidur doang gitu, cuman ngusel-ngusel di badan induknya doang, tapi dia tuh nggak kena susunya tuh. Ternyata kurus banget kemarin tuh nih yang hitam nih. Kalau yang lain tuh perutnya pada gendut-gendut, yang ini tuh pada kurus banget. Akhirnya Mommy bulu semalam ajarin lagi tuh dia buat nyari susunya, nyari puting susunya biar dia tuh gendut lagi. Kemarin mah kurus banget nih perutnya, Mommy bulu juga sampai panik banget. Dikiranya tuh takutnya dia nggak mau nyusu gitu loh, takutnya nggak mau nyusu gitu terus mati ya kan. Kalau Mommy bulu mah Kak, walaupun anak bulunya kebanyakan hidup, tapi Mommy bulu tuh takut banget juga gitu kalau misalkan mati. Sedih banget tahu kalau misalkan anak bulu yang kecil kita urus tahu-tahu mati mendadak gitu ya kan, gara-gara kelalaian kita sendiri yang biasanya kita tap-tap jalan pupnya, yang biasanya kita bantuin nyusunya gitu ya kan. Kalau usia masih 3 harian ini tuh masih rawan banget gitu, masih rawan banget. Kecuali udah 10 hari atau seminggu lebih tuh udah aman tuh, udah pasti tuh dia hidup. Nah tinggal bagaimana dia survive aja nih, imunnya dia. Kalau misalkan dia imunnya kuat tuh pasti dia sampai dewasa tuh dia pasti hidup kuat gitu ya kan, sama terjangan virus-virus. Biasa kalau kucing yang usia 1 bulan ke atas atau 1 minggu ke atas tuh tinggal dia bagaimana antibodinya dia aja gitu. Kalau untuk rawan kucing mati di usia masih kecil itu ya sampai batasannya minimal sampai seminggu lah. Kalau udah seminggu tuh kesononya udah aman, udah pasti insya Allah dipastikan dia itu hidup. Ini udah dapat susu belum nih? Yang mau sharing juga boleh. Tuh berebutan dia. Ya ampun berebutan. Halo Kak Cip, apa
kakak nih, Kak Cipitalamin. Halo kakak. Salam kenal ya dari Mommy Bulu Lumiket. Mau tanya boleh dong, mau tanya apa? Tanya saja kak. Insya Allah Mommy Bulu jawab kalau misalkan Mommy Bulu bisa jawab. Tanya saja silakan. Udah kenyang apa nih? Udah kenyang belum nih? Tanya apa Kak Cipita? Pernah tahu nggak kakak cara mengatasi kucing susah BAB? Susah BAB-nya di usia berapa nih? Berapa hari? Apakah anak bulunya sudah dewasa atau usia anak bulunya berapa bulan? Ataukah yang masih seperti sekarang? Tadi Mommy Bulu habis praktekin bagaimana cara kucing yang membantu anak bulu baby yang buat merangsang pup. Kitten kakak 1 sampai setengah bulan. Setengah bulan itu di tap pantatnya kak. Pantatnya itu di tap gitu. Pakai air hangat ataupun pakai tisu basah ataupun pakai tisu kering yang dibasahin. Caranya kayak gini nih. Ini kan tisu kan dibasahin. Tapi seharusnya kalau kitten usia 1 atau 2 bulan itu dia udah pinter pup kak, udah pinter BAB sebenarnya mah, tapi jarang-jarang biasanya BAB-nya. Nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah. Malah yang di permasalahan itu kalau sampai dia tuh mencret. Kalau BAB-nya jarang mah nggak jadi masalah. Nanti kakak tap ininya, kakak ambil seperti ini. Misalkan kucingnya usia 2 bulan, kakak bantu tap gini tuh tap terus sampai dia kencing. Tuh kan kencing tuh kencing. Kalau yang usia 2 bulan mas susah ya, mungkin kalau diginiin, dibantu kayak gini tap pasti dia juga udah bisa rasain pengen di saat dia pengen boker, di saat dia pengen pup. Tapi pipisnya sampai merah. Biasanya kalau pipisnya sampai merah itu gangguan ginjalnya kena, itu biasanya faktor makanan kakak. Kayak misalkan makanannya itu dia nggak cocok pakai makan itu, berarti kakak coba beralih ke pakan basah saja, jangan pakan kering. Coba dikasihnya pakan basah, jangan pakan kering. Pasti kalau misalkan pipisnya sampai merah kayak gini, dia itu kebanyakan makan kering di usia masih kecil. Kalau mau boleh kakak kasih makan pakan kering, tapi pakan keringnya itu di blender. Terus abis pakan keringnya di blender, kakak itu diaduk pakai air hangat, dicairin gitu, kayak bikin bubur agak lembek gitu, tapi jangan kelembekan itu. Sempat makan pasir di kotak pasirnya, ya itu mungkin biasanya itu kan pasir kucing itu kan kalau misalkan kena air kan ngegumpal, itu dia mungkin agak nyangkut di saluran pencernaan buat pipisnya dia Kak Cipitalamin. Coba deh, misalkan itu kakak kasih makan basah dulu, jangan dikasih makan kering. Pokoknya sampai dia bener-bener pupnya bisa pup dengan lancar, sampai dia pipisnya enggak merah lagi gitu. Ada obatnya enggak kakak katanya? Kalau misalkan obatnya sih Mommy Bulu jujur aja nggak tahu ya, karena Mommy Bulu sendiri untuk kucing-kucing Mommy Bulu tuh belum pernah ada yang ngalamin pipisnya tuh sampai seperti itu gitu, belum pernah. Tapi mungkin ada obatnya. Coba saja kakak misalkan itu bawa ke dokter hewan. Ataupun kakak bisa cari-cari di YTB tentang bagaimana cara mengatasi kucing yang pipisnya itu sampai benana atau berdarah gitu. Sebenarnya banyak sih, sekarang mah gampang kak mencari informasi ataupun mencari tahu cara mengatasi kucing yang bermasalah gitu ya kan. Cuman dari Mommy Bulu pribadi tuh belum pernah ngalamin kasus yang seperti itu. Kalau mencret tuh sering, kalau mencret. Tapi kayaknya sih itu faktor makanan juga. Bisa jadi faktor karena dia tuh pernah makan pasir kucing ya gitu-gitu, pasirnya gitu. Kak Ibrahim, Kak Cipitalamin, terima kasih sudah bantu tap layarnya. Terima kasih juga sudah mau bertanya sama Mommy Bulu, sudah mau sharing-sharing bareng.